Ternyata Benuanta ini memantau saya terus. Jangan sampai nanti ranperda yang kita buat ini justru saling tidak menguatkan. Ada satu perda, kalau ini lahir di Provinsi Kalimantan Utara, ini adalah menjadi perda pertama di Indonesia. Di saat ekonomi dunia kurang baik, UMKM lebih ada di depan. Apa payung hukum UMKM untuk di pusat saat ini kurang? Sudah ada, tetapi kan tidak implementatif. DPRD dan gubernur itu setara, ya, karena sama-sama menjadi unsur. Kita membuka ruang kepada seluruh masyarakat bahwa gender itu mempunyai kemampuan yang sama. Kenapa? Kalau semakin sedikit perda, itu menunjukkan bahwa anggota DPRD-nya tidak bekerja maksimal. Tetapi kritik dan saran itu tidak boleh membunuh karakter seseorang, tidak boleh menjatuhkan secara pribadi, tapi adalah Pot One Podcast bareng anggota Dewan. Dan kali ini kita kedatangan lagi nih Bapak Supaat Hadianto SE. Selamat datang kembali Pak Supaat, terima kasih sudah hadir. Dan hari ini kita akan membahas dan ngobrolin masalah rancangan peraturan daerah atau Raperda. Sesuai dengan episode sebelumnya juga, yang penonton juga jangan lupa buat nonton. Kemarin Pak Supaat sempat menjelaskan salah satu tugas seorang Supaat Hadianto adalah juga sebagai Ketua Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Pak Supaat Hadianto, saat ini kan Pak Supaat ini dapat amanah sebagai Ketua Bapemperda. Itu sejak tahun berapa, Pak? baik. Ternyata Benuanta ini memantau saya terus. Hari ini saya diundang kembali sebagai kapasitas saya Ketua Bapemperda. Saya menjadi Ketua Bapemperda itu sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini. Sebelumnya di Komisi 4, sekarang ditambahin sebagai Ketua Bapemperda. Ketua Bapemperda itu adalah alat kelengkapan DPRD yang diatur di dalam tata tertib DPRD. Fungsinya adalah menampung semua perencanaan raperda yang akan kita jadikan perda melalui Bapemperda. Jadi Bapemperda itu adalah satu alat kelengkapan yang dimiliki oleh DPRD sesuai dengan fungsi dan tugas anggota DPRD. Pertama adalah penganggaran, kedua adalah pengawasan, dan yang ketiga adalah membentuk peraturan perundang-undangan. Nah, ini fungsi ketiga sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan produk hukum daerah bersama gubernur selaku kepala pemerintahan di tingkat provinsi. Bapemperda itu diisi oleh semua anggota fraksi yang ada di DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini ada 6 fraksi, berarti Bapemperda itu diisi oleh 6 fraksi. Saya diutus oleh fraksi saya, fraksi PKB, Nasdem, dan Partai Amanat Nasional untuk menjadi anggota Bapemperda. Kemudian di alat kelengkapan Bapemperda itu saya dipilih dan ditunjuk oleh teman-teman fraksi lain untuk menjadi Ketua Bapemperda. Mungkin dianggap paling senior kali ya di Bapemperda itu, sehingga teman-teman dari fraksi lain memberikan kepercayaan kepada saya. Bapemperda itu setiap masa tahun anggaran itu membuat perencanaan 1 tahun anggaran itu bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini yang bersentuhan langsung dengan produk-produk hukum daerah adalah Biro Hukum. Sehingga mitra kerja utama dari Bapemperda itu adalah Biro Hukum, karena kita menyiapkan perencanaan perda yang akan kita bahas dan yang akan kita sahkan menjadi produk hukum daerah itu selama 12 bulan. Di DPRD itu ada 3 masa sidang. Sidang pertama, sidang kedua, kemudian sidang ketiga. Setiap satu masa sidang itu berdurasi 4 bulan. Ini bulan Mei berarti masuk masa sidang kedua. Di tahun 2026,
Propemperda atau program perencanaan peraturan daerah itu sebanyak 16. 16 itu adalah raperda umum. Ada 8 raperda yang diusulkan oleh pemerintah provinsi dan ada 8 raperda yang inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian ada ranperda kumulatif terbuka. Itu ada 3 raperda kumulatif terbuka. Yang pertama adalah raperda tentang pertanggungjawaban Gubernur anggaran 2025. Kemudian raperda tentang perubahan APBD tahun 2026 dan yang ketiga adalah raperda tentang anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun 2027. Jadi ada 2, ranperda umum dan ranperda kumulatif terbuka. Nah, dari 16 ranperda itu pada periode masa sidang pertama itu sudah ada 8 ranperda yang sedang dibahas. Itu dibahas oleh Pansus 1, Pansus 2, Pansus 3, dan Pansus 4. Dari 8 ranperda ini, 4 inisiatif DPRD dan 4 usulan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini sedang berproses pembahasan. Mudah-mudahan di awal masa sidang kedua ini 8 ranperda ini bisa diselesaikan karena saya monitor semua proses pembahasannya sudah sampai ke harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kaltim Kaltara di Samarinda, semua berproses ke sana. Mungkin itu sedikit gambaran tentang ranperda, Bapemperda dan tugas-tugasnya seperti apa. Nah, dari 6 fraksi tadi untuk anggota dewannya ada berapa dan kembali saya bakal satu-satu nih Pak dari yang tadi. Mekanisme kerjanya tuh bagaimana? Mekanisme kerja tentu dari struktur Bapemperda itu ada ketua, ada wakil ketua, dan ada sekretaris. Kita ada sekitar 8 orang di sana, 8 orang yang tergabung di dalam Bapemperda. Mekanisme kerjanya tentu di pertengahan tahun anggaran berjalan, kita sudah menyusun satu rencana program pembentukan peraturan daerah itu. Kenapa? Program pembentukan peraturan daerah ini sebelum kita bahas dan sebelum kita launching itu harus dikomunikasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Makanya seluruh Propemperda yang kita rancang ini sudah masuk di dalam e-Perda. E-Perda itu adalah sistem digital, sistem elektronik yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Begitu kita sudah menyusun, kita langsung input ke e-Perda yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Itu biasanya akhir November itu semua Propemperda sudah masuk di e-Perda. E-Perda itu adalah satu ruang yang khusus menampung semua rencana pembentukan peraturan daerah di seluruh Indonesia. Di provinsi Indonesia itu seluruhnya masuk ke e-Perda. Kenapa dia harus seperti itu? Supaya Kementerian Dalam Negeri juga bisa memonitor, kemudian secara berjenjang bisa menjadwalkan kapan harus ada fasilitasi. Karena proses produk hukum daerah ini cukup panjang. Setelah harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, itu akan dibahas kembali oleh Pansus. Setelah ada perbaikan dan menyesuaikan ketentuan produk hukum ini, baru akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Difasilitasi kalau untuk perda-perda yang bukan perda kumulatif terbuka. Karena kalau di kumulatif terbuka itu semua perda itu sebelum disahkan ada namanya evaluasi. Terutama APBD dan APBD perubahan itu dievaluasi. Tapi kalau perda yang umum itu sifatnya fasilitasi. Fasilitasi itu adalah dilihat dari struktur aturan. Sudah sesuai enggak dengan undang-undang yang lebih tinggi. Kemudian bertentangan enggak dengan undang-undang yang lebih tinggi. Dia tidak pernah memfasilitasi tentang substansi yang dibahas. Dia hanya menyesuaikan tentang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Sepanjang itu menjadi kewenangan provinsi, tentu
Kementerian Dalam Negeri hanya mensinkronkan antara kepentingan pusat dan kepentingan daerah. Dan tadi ada beberapa mulai dari Raperda, Propemperdanya, tapi untuk yang saat ini atau yang lagi dikerjakan atau fokus dikerjakan itu ada berapa Raperda sih Pak yang lagi fokus banget dibahas oleh teman-teman? Kalau saat ini di tahun 2026 masa sidang pertama ini ada 8 Raperda ya. Seperti saya sampaikan tadi, ada 4 dari DPRD dan 4 dari pemerintah provinsi. Ada skala prioritas di Propemperda itu atau di Bapemperda itu adalah pertama, Raperda yang dibahas oleh Pansus itu harus ada benang merahnya dengan produk hukum yang akan dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Misal, Pak Prabowo sekarang bicara tentang Koperasi Merah Putih. Di situ banyak UMKM dan lain sebagainya. Sehingga Bapemperda tentu harus mensinkronkan ini. Raperda apa yang paling bersentuhan langsung dengan produk-produk UMKM yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga Raperda yang dibahas ya harus berhubungan dengan asta cita dari Presiden itu. Jangan sampai nanti Raperda yang kita buat ini justru saling tidak menguatkan, saling bertabrakan sehingga ada benang merah, ada konsen terhadap asta cita Presiden. Kemudian di bidang lain tentang minat baca, karena kita sedang membahas Raperda tentang perbukuan dan budaya literasi. Kenapa itu? Karena program Asta Cita Presiden itu salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia supaya menjadi negara maju di 2045. Kalau kita bicara sumber daya tentu tidak lepas dari hubungannya buku atau literasi, sehingga inisiatif DPRD akhirnya fokus ke perda perbukuan dan budaya literasi. Ini yang kita sedang fokus. Kemudian ada bicara tentang lingkungan hidup. Bicara lingkungan hidup, sudah jelas di Asta Cita itu tentang lingkungan hidup, bagaimana keinginan Pak Prabowo tentang lingkungan hidup ini. Makanya ada lahir perda tentang perkebunan secara berkelanjutan. Jadi kita di Bapemperda itu untuk membuat suatu produk hukum daerah itu tidak asal-asalan, tapi ada sinkronisasi, kemudian ada hubungan secara tidak langsung dengan Asta Cita yang menjadi program Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Dari 8 tadi yang Bapak jelaskan, 4-nya merupakan inisiatif dari teman-teman DPRD. Kenapa itu terasa penting, Pak? Kenapa ada 4 Raperda tadi yang menjadi inisiatif dari DPRD? Tentu Raperda ini adalah hasil dari komunikasi anggota DPRD melalui reses, kemudian melalui pertemuan-pertemuan Kudapil dan lain sebagainya, sehingga kita menyusun itu. 4 buah Raperda itu diantaranya adalah Raperda tentang perbukuan dan budaya literasi. Kemudian perkebunan yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah UMKM dan koperasi, itu salah satunya. Kemudian yang keempat, perda tentang gender perempuan. Nah, itu adalah inisiatif yang kita dorong untuk menjadi perda di masa sidang pertama dan kedua. Setelah itu nanti kalau perkembangannya selesai di masa sidang atau awal masa sidang kedua ini, tentu itu adalah satu produk hukum yang harus kita taati. Ada satu perda, kalau ini lahir di Provinsi Kalimantan Utara, ini adalah menjadi perda pertama di Indonesia. Karena di seluruh Indonesia itu belum ada yang merancang perda ini yang menjadi inisiatif DPRD, yaitu perda perbukuan dan budaya literasi. Ini belum ada, di seluruh Indonesia belum ada. Mudah-mudahan perda ini adalah menjadi momentum tonggak bagi anggota DPRD periode 2024 dan sampai dengan 2029 ini, yang kebetulan perda inisiatif yang menggawangi memang Bapemperda atas berbagai macam usulan. Karena ada pergeseran nilai saat ini, karena dengan IT ini banyak buku yang beredar secara elektronik
di platform-platform digital, sehingga kita mencoba mengimbangi dengan membaca buku secara fisik, tidak lagi lewat digital. Tetapi digital dan elektronik itu suatu keniscayaan yang tidak bisa kita tinggalkan. Artinya kita harus berkombinasi supaya masyarakat kita di samping digitalisasi dan elektronisasi buku, juga ada buku fisik yang dibaca oleh masyarakat di Kalimantan Utara. Perda pertama di seluruh Indonesia yang akan lahir dari Provinsi Kalimantan Utara. Insya Allah ini adalah luar biasa bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Kenapa? Karena isi perda itu sebagian besar adalah kita mengharapkan para penulis yang ada di Kalimantan Utara ini lebih dalam menyelam untuk memunculkan ide-ide kreatif tentang sejarah semua kerajaan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Kenapa? Karena suku-suku asli yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini cukup banyak. Bukan hanya saudara-saudara kita dari Ulun Pakun, ada juga saudara-saudara kita yang Lundaye, Kenya, kemudian Berusu dan lain sebagainya. Nah, saya berharap para penulis, khususnya yang mempunyai kemampuan untuk menulis dan menggali potensi budaya yang ada di Kaltara, yang saya sering sebut dengan local wisdom, itu bisa muncul. Nah, nanti tentu kita akan melibatkan banyak lembaga untuk memberikan apresiasi dan penghargaan serta mencetak buku-buku yang lahir dari rahim penulis-penulis Kaltara. Karena beberapa minggu yang lalu Pak Gubernur itu sudah membuat kesepakatan dengan para perusahaan yang beraktivitas di Provinsi Kalimantan Utara menekankan CSR, sehingga CSR nanti itu bisa salah satunya dipakai untuk para penulis-penulis ini supaya berkreasi. Bagaimana sih sejarah teman-teman yang ada di Kerajaan Bulungan, yang ada di Kerajaan Tarakan, kemudian bagaimana sih sejarahnya tentang Lundaye, Kenya, kemudian Berusu, dan lain sebagainya. Kita berharap itu muncul, sehingga nanti akan ada satu titik temu yang sama, bahwa Provinsi Kalimantan Utara sebenarnya juga ada pahlawannya. Nah, pahlawan ini yang akan kita inisiasi untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional nantinya, tetapi dengan fakta dan data sejarah yang dimiliki oleh para penulis itu. Jadi biar kreativitasnya juga tetap, dan juga biar masyarakat Indonesia lainnya juga tahu Kaltara seperti ini loh. Nah, selain itu tadi juga Bapak menjelaskan terkait Raperda tentang UMKM nih, salah satunya. Kenapa UMKM ini harus diperdahkan, Pak, saat ini? Pertama, UMKM ini adalah penggerak ekonomi yang real. Ya. Di saat ekonomi dunia kurang baik, UMKM lebih ada di depan. Kemudian, yang namanya UMKM itu perlu sentuhan-sentuhan. Perlu diberikan satu perlindungan dalam produk hukum daerah. Sehingga kalau ada guncangan-guncangan secara politik, secara ekonomi global, pemerintah akan hadir secara langsung. Kenapa? Hampir di Provinsi Kalimantan Utara 3 tahun ke belakang itu UMKM tumbuh pesat. Baik itu di bidang kuliner, kemudian di bidang batik, kemudian di bidang perikanan dan lain sebagainya, itu muncul dengan dengan sendirinya, dan itu memperkuat ekonomi Provinsi Kalimantan Utara. Untuk menampung semua itu tentu perlu ada produk hukum daerah yang memberikan satu kehadiran tangan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Itu sangat penting. Itu akan menggerakkan sektor ekonomi yang memang dikelola oleh anak-anak muda. Hampir semua kafe-kafe di Tarakan, khususnya Bulungan, Nunukan, itu semua dikelola oleh anak muda. Karena memang itu adalah trennya. Sehingga kita perlu perlindungan hukum dalam bentuk perda. Seperti itu target yang akan kita capai di Perda UMKM dan Koperasi. Apa payung hukum UMKM untuk di pusat saat ini kurang? Sudah ada, tetapi kan tidak implementatif, belum implementatif. Untuk implementatif tentu daerah harus punya untuk implementatifnya. Kalau di pusat itu undang-undangnya kan tentu masih bersifat umum. Sehingga harus ada perda yang atau produk hukum yang implementatif yang setiap saat bisa hadir untuk UMKM itu sendiri. Kapan saja berarti ya. Nah, Pak Supaat,
dalam proses pembentukan Propemperda untuk di 2026, apakah Bapemberda itu merumuskannya di tahun 2025 untuk masa kerja 2026 atau bagaimana? Bapemperda bekerja untuk Propemperda 2026 itu sejak Agustus 2025 sudah menyiapkan. Kita melalui rapat-rapat antara Biro Hukum dan Bapemperda itu 5-10 kali. Setelah kita bersepakat untuk jumlah yang akan kita bahas, baru Bapemperda nanti mengusulkan kepada Ketua DPRD untuk diparipurnakan. Panjang prosesnya karena perlu kajian dan kemudian ada rujukan-rujukan yang harus kita baca, aturan-aturan yang ada di tingkat nasional pun kabupaten kota. Jangan sampai nanti hal yang sudah diatur di pusat kemudian sudah diatur oleh kabupaten kota kita justru masuk di situ. Itu tidak akan kita lakukan karena kita punya kajian, kita punya kerjasama dengan universitas yang ada di Provinsi Kalimantan Utara itu. Sehingga kalau kita menyusun program pembentukan peraturan daerah 2026, tentu produk itu sudah dilakukan di 2025 sehingga pada bulan Desember itu sudah disahkan secara paripurna lewat keputusan DPRD. Nah, oleh keputusan DPRD. Nah, berarti untuk yang 2027 juga dipersiapkannya di Agustus ini? Ya, nanti untuk Propemperda 2027 itu akan kita bahas di Agustus 2026. Begitu terus secara berkelanjutan sehingga tidak ada sesuatu itu yang tanpa perencanaan. Dikaji, direncanakan, kemudian diputuskan. Setelah diputuskan baru bisa diimplementasikan. Ya. Betul sekali. Nah, dari 19 Raperda, 3-nya bersifat rutin atau yang selalu setiap tahun dibahas. Dari 3 itu kan semuanya bersinggungan dengan anggaran nih Pak. Untuk di tahun 2026 ini yang menjadi perbedaan untuk 3 Raperda ini apa sih Pak untuk persiapan di 2027-nya nanti? Untuk perda tentang kumulatif terbuka itu sifatnya wajib. Kalaupun di raperda tentang raperda umum itu tidak ada ya, kumulatif terbuka ini harus ada. Karena pertama itu menyangkut LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah ya. Dalam hari ini gubernur. Nah, ini sedang dibahas. LKPJ Pak Gubernur di periode 2025 ini sudah dibahas di bulan Maret tadi. Nah, itu mempunyai masa kerja 30 hari kerja. Jadi insya Allah nanti raperda tentang LKPJ tahun 2025 itu di tanggal 11 atau 12 itu akan diparipurnakan. Apa sih isi daripada LKPJ tahun 2025 dari DPRD nanti itu? Adalah bentuk rekomendasi. Rekomendasi DPRD setelah melakukan kegiatan evaluasi, kemudian mensinkronkan antara administrasi keuangan dengan kondisi fisik di lapangan yang sesungguhnya. Dari situ nanti di paripurna akan keluar rekomendasi-rekomendasi, misalnya kalau dia bicara tentang pembangunan infrastruktur tentu dia akan menjadi kewenangan OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perkim Provinsi Kalimantan Utara. Kalau bicara kesehatan, pendidikan tentu OPD-nya Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Nah, itu nanti akan direkomendasi oleh Pansus melalui rapat paripurna yang insya Allah di tanggal 11 atau 12 Mei ini sudah selesai masa tugas LKPJ tahun 2025. Kemudian nanti kumulatif terbuka yang berikutnya adalah APBD perubahan. APBD perubahan itu sesuai ketentuan itu harus sudah diusulkan di bulan Juli tahun 2026 tentang perubahan APBD. Namun perubahan APBD itu bisa dilakukan setelah BPKRI menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP oleh BPKRI. Itu insya Allah nanti di bulan Juni itu sudah atau Juni atau awal Juli itu sudah ada LHP dari BPKRI. Kenapa kita menunggu LHP BPKRI? Pertama, karena di dalam LHP itu ada namanya sisa
silpa, sisa lebih anggaran tahun lalu yang akan dijadikan salah satu masuk di dalam batang tubuh APBD perubahan. Sehingga APBD perubahan itu bisa dilaksanakan setelah ada hasil LHP dari BPKRI. Ya kita tunggu, kalau sesuai dengan ketentuan, paling tidak akhir Juli pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus mengajukan surat permohonan untuk membahas APBD perubahan tahun 2026. Paling lambat APBD perubahan tahun 2026 itu di akhir September sudah disahkan bersama. Sudah disetujui bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Jadi ada batas waktu yang harus dilakukan oleh pemerintah dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Biasanya kebiasaan yang selama ini kita lakukan adalah APBD perubahan dan APBD tahun 2027 nanti itu diusulkan bersamaan di akhir Juli atau awal Agustus. Sehingga setelah APBD perubahan disahkan, DPRD melanjutkan pembahasannya untuk APBD tahun 2027. Nah, artinya bahwa 3 raperda ini adalah satu kewajiban yang harus selalu ada di Propemperda. Jadi untuk sisi prioritasnya, tanggal deadline-nya sudah dekat sekali ya Pak ya. Sedangkan ini sudah masuk bulan Mei. Juni, Juli, berarti sekitar 3-4 bulan ke depan sudah harus selesai pembahasannya. Nah, seberapa optimis DPRD untuk dapat menyelesaikan pembahasan ini tepat waktu Pak? Sangat optimis sekali, karena tentu anggota DPRD sebelum mengambil keputusan itu sudah banyak berdialog, banyak berdiskusi, banyak minta masukan dari ahli-ahli yang memang kita siapkan. DPRD itu di masing-masing alat kelengkapannya ada ahlinya, ada staf ahlinya yang kita rekrut dari universitas yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Dan kami yakin, karena apa? Setiap pembahasan APBD perubahan maupun APBD murni itu selalu ada petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri. Di sana sudah diatur kapan APBD harus dibahas, kapan harus sudah selesai. Kalau APBD tahun 2027 itu paling lambat dibahas itu adalah akhir November 2026. Artinya ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan semuanya. Dan selama ini tidak pernah ada keterlambatan untuk pembahasan APBD perubahan maupun APBD murni tahun depan. Tidak pernah mempunyai masalah, lancar saja. Karena apa? Ini adalah menyangkut komunikasi, menyangkut hubungan, sehingga antara DPRD dan pemerintah itu sebenarnya di Undang-Undang Pemerintah Daerah sudah jelas. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah, artinya DPRD dan gubernur itu setara, ya, karena sama-sama menjadi unsur penyelenggara pemerintahan satu daerah. Jadi saya rasa komunikasinya Pak Gubernur baik, komunikasinya anggota DPRD dengan Pak Gubernur juga baik, karena sama-sama Pak Gubernur tentu menyusun APBD selanjutnya itu berdasarkan RPJM beliau yang dijanjikan pada saat kampanye, kemudian dituangkan dalam Perda RPJM tahun 2025-2029. Kalau kita mengacu kepada semua itu tentu bismillah tidak ada hambatan antara pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Jadi selama komunikasinya baik, lanjut aja berarti ya Pak ya. Baik, Pak Supaat, kan salah satu raperdanya ada yang tentang pengarus utamaan gender. Dan di berbagai kesempatan juga Pak Supaat sempat menyampaikan nih bahwa hal ini harus menjadi bagian integral dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Dari kacamata legislatif Pak Supaat, apa sih yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Utara dengan kehadiran adanya perda ini? Jadi raperda tentang kearusutamaan gender ini sudah 13 tahun tidur di dalam buku rak, padahal itu disusun naskah akademiknya itu adalah dari APBD. 13 tahun itu muncul pada saat saya reses. Saya mengundang narasumbernya adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. Saya undang di reses saya. Itu semua akhirnya terbuka. Oh, ternyata ada perda yang sudah 13 tahun tidak disentuh. Saya sebagai anggota DPRD dan Ketua Bapemperda tentu kaget. Akhirnya saya komunikasikan semua dan muncullah dia di Propemperda 2026.
Yang jelas sebenarnya kita ini perlu satu keterbukaan dalam setiap memimpin atau memanajemenin suatu lembaga pemerintahan. Kita harus berani jujur sama masyarakat, kita harus terbuka sama masyarakat, karena sudah tidak mungkin lagi kita bisa menutup kegiatan kita yang kita lakukan itu dengan pola-pola yang sudah lewat. Kenapa sekarang kita diwajibkan yang namanya itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga saya tentu harus menjadi salah satu anggota DPRD yang selalu terbuka terhadap masyarakat apa-apa saja. Kerjaan anggota DPRD, jangan sampai nanti dianggap anggota DPRD ini tidak maksimal dalam bekerja. Namun kadang-kadang saya secara pribadi lupa bahwa ada satu media yang harus kita manfaatkan maksimal. Salah satunya adalah media podcast dan lain sebagainya. Di samping media sosial yang dimiliki oleh semua anggota DPRD. Saya berharap, terutama pribadi saya akan membuka apapun. Saya akan terbuka dan akan saya berusaha jujur sejujur-jujurnya terhadap penggunaan anggaran-anggaran yang memang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Pertama karena tanggung jawab moral, yang kedua memang diwajibkan oleh undang-undang negara kita. Dan seberapa optimis dan sejauh apa progresnya untuk Raperda yang ini, Pak? Sudah final, sudah selesai tingkat pembahasan karena saya masuk di dalam Pansus 4 adalah salah satunya membahas itu. Membahas tentang keharusutamaan gender. Saya membahas di situ walaupun saya Ketua Bapemperda, saya adalah anggota Pansus. Sudah selesai di tingkat pemerintah dan DPRD sekarang dalam proses dan sudah selesai harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Insya Allah di dalam bulan Mei ini sudah kita kirim ke Kementerian Dalam Negeri dalam proses administrasi fasilitasi. Karena ada satu undang-undang yang mewajibkan setiap raperda atau perda yang akan disahkan itu melalui fasilitasi Kementerian Dalam Negeri. Undang-undang tentang pembentukan produk-produk hukum daerah. Seberapa berarti setelah sudah masuk ke dalam administratif Kementerian Dalam Negeri, tinggal diimplementasikan ke masyarakatnya aja? Prosesnya adalah setelah ada hasil fasilitasi, biasanya fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri itu adalah rujukannya aturan. Kemudian legal draftingnya, kemudian landasan filosofi, sosial, dan hukumnya itu sudah benar. Nanti ada satu koreksi-koreksi yang secara tidak langsung juga mengarahkan bunyi dan legal draftingnya. Jadi setelah itu baru ada namanya nomor registrasi ya. Jadi semua raperda itu ada nomor registrasinya di Kementerian Dalam Negeri. Begitu hasil fasilitasi dan nomor registrasinya selesai keluar dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian kita setujui bersama antara DPRD dan Provinsi Kalimantan Utara. Berarti masih ada 2 tahap terhadap raperda tentang keutamaan arus gender ini, yaitu kenapa kok harus ada perda ini? Di situ adalah memberikan ruang kepada gender para wanita untuk setara dengan para pria. Kenapa? Harus ada beberapa OPD yang memang dipimpin oleh seorang wanita, tetapi tetap mengacu kepada kemampuan profesionalitas dan sesuai dengan ketentuan. Kita membuka ruang kepada seluruh masyarakat bahwa gender itu mempunyai kemampuan yang sama di dalam kehidupan bermasyarakat ini. Jadi tidak ada pembedaan. Ada mungkin pembedaan-pembedaan dari sisi-sisi yang lain. Tidak mungkin laki-laki bisa menyusui, tentu tidak mungkin kan. Betul. Laki-laki bisa menyusui, kemudian tidak mungkin juga laki-laki bisa melahirkan. Nah, itu adalah kekhususan yang tidak kita atur dan itu memang kodrat, tidak bisa kita pungkiri. Sehingga tidak mungkin kita minta setara juga dengan perempuan. Betul. Kita bisa menyusui atau kita bisa melahirkan, itu kan suatu hal yang mustahil. Sehingga kita tidak atur yang seperti itu. Yang kita atur adalah kiprah para perempuan itu di dalam pemerintahan, di dalam politik, dan di dalam kemasyarakatan itu ada setara. Sehingga ada undang-undang pemilu yang mewajibkan minimal 30% daripada anggota DPRD itu adalah perempuan. Baik, Pak Supaat, terakhir mungkin sekaligus closing statement juga nih Pak. Ada nggak sih Pak harapan seorang Supaat Hadianto sebagai Ketua Bapemperda
mungkin untuk seluruh masyarakat Kaltara, seluruh teman-teman fraksi, teman-teman pansus mungkin, atau untuk semua yang terlibat dalam Raperda untuk di tahun ini atau di tahun selanjutnya? Silakan. Sebenarnya produk hukum daerah berupa perda ini termasuk adalah salah satu indikator tingkat demokratisasi di Kalimantan Utara. Sehingga semakin banyak perda atau perda yang kita lahirkan atau kita telurkan itu, maka indeks demokrasi kita akan meningkat. Kenapa? Kalau semakin sedikit perda, itu menunjukkan bahwa anggota DPRD-nya tidak bekerja maksimal. Namun kita tidak hanya mempunyai target harus perda yang banyak lahir, tetapi isinya itu yang paling penting bagi kami. Nah, sehingga bagaimana isi dengan produk atau output yang kita keluarkan itu bisa berjalan bersama. Sehingga indeks demokrasi kita tumbuh naik dengan kuantitas perda yang dilahirkan. Tapi dari sisi kualitas perda yang dilahirkan harus juga jalan seiring itu. Saya berharap kepada semua pemangku kepentingan, karena DPRD ini adalah salah satu bagian saja yang bisa meningkatkan indeks demokrasi kita. Salah satunya adalah output daripada perda itu. Tapi ada pihak-pihak lain yang memang harus bekerja sama dan terus-menerus memberikan kritik, masukan dan saran kepada DPRD. Juga memberikan kritik dan saran kepada pemerintah. Tetapi kritik dan saran itu tidak boleh membunuh karakter seseorang. Tidak boleh menjatuhkan secara pribadi, tapi adalah kritik dan saran yang sifatnya membangun dan memberikan solusi. Karena kadang-kadang yang terpikirkan oleh DPRD maupun pemerintah itu bisa lepas, tapi justru orang yang di luar pemerintahan dan di luar DPRD itu mempunyai wawasan yang lebih baik daripada itu. Sehingga saya berharap, saya sebagai anggota DPRD sekaligus ketua partai, ayo kita kerja bareng. Kita bangun Kaltara ini dengan sumber daya yang kita miliki. Walaupun saat ini APBD kita tidak terlalu baik menurut saya karena ada banyak penurunan TKD dari pemerintah pusat. Tapi kita tidak boleh berhenti ataupun kita tidak boleh untuk menjadi lemah. Mungkin ini adalah sisi positifnya, kita harus kerja keras walaupun dengan APBD yang menurut saya kurang baik. Tapi saya melihat pemerintah tetap semangat, DPRD juga selalu mensupport. Sepanjang itu sesuai ketentuan dan sesuai dengan kemampuan apa yang ada di dalam APBD. Jadi semoga kritik dan saran juga tetap bisa masuk. Komunikasi yang paling penting ya Pak. Ya. Iya. Jadi untuk masyarakat Kaltara mau kasih kritik dan saran juga bisa langsung lewat Pak Supaat aja. Karena ada Instagram, ada sosial medianya juga kan. Dan juga bisa lewat Banuanta, berarti nanti kita bakal ngobrol lagi Pak. Karena kita bakal DM-DM-an lewat Supaat Hadianto Official setelah ini berarti. Iya. Terima kasih Pak Supaat sudah hadir hari Sama-sama. ini. Semoga bisa ngobrol lagi di DM-DM, semoga ada waktunya lagi Pak Supaat. Insya Allah kalau untuk Banuanta saya selalu hadir sepanjang saya ada di tempat. Dan saya berharap juga Banuanta bisa membawa masyarakat untuk melihat itu Supaat Hadianto Official itu apa sih isinya. Betul sekali. Biar masyarakat tahu pikiran-pikiran, narasi-narasi dan perjuangan Supaat Hadianto itu melalui medsos atau kegiatan lain yang ditampung semua di dalam Supaat Hadianto Official. Betul sekali. Sampai bertemu lagi Bapak. Semoga bisa bertemu. Sampai bertemu di episode selanjutnya hanya di Pot One Podcast bareng anggota Dewan.